Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menjumpakan kita kembali melalui Renungan Harian Keluarga di edisi hari Jumat ini, tanggal 17 Juli tahun 2026. Mari kita melakukan bersama pujian berikut ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, sebab Engkau terus memelihara kami, terutama memelihara hati dan pikiran kami, supaya selalu terarah pada kehendak-Mu Tuhan. Maka saat ini, kami ada dalam persekutuan ibadah. Bersama kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, arahkan hati dan pikiran kami, supaya kami memahami dengan benar apa yang Tuhan maksud, dan itu jugalah yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan firman Tuhan hari ini dalam 1 Tawarik 29 ayat 18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, nenek moyang kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu ini, dan arahkanlah hati mereka kepadamu. Saudaraku, tema kita hari ini, arahkan hati kita hanya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mengenal dua macam arah. Yang pertama, arah yang benar, yaitu ketika kita mengikuti arah yang benar, kita akan tiba di tujuan dengan selamat. Kedua, arah yang salah. Hanya karena satu belokan yang keliru, kita bisa tersesat jauh, kehilangan waktu, tenaga, bahkan gagal mencapai tujuan. Maka demikian juga dengan kehidupan rohani. Yang paling menentukan bukan hanya seberapa cepat kita bisa berjalan, kita berjuang dalam hidup, tetapi kemana hati kita diarahkan. Sebab hidup kita akan mengikuti arah hati kita. Jika hati kita mengarah kepada Tuhan, hidup pun akan semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi jika hati mengarah kepada dunia, perlahan-lahan kita akan menjauh dari Tuhan. Karena itu saudaraku, kita melihat setelah bangsa Israel memberi persembahan dengan sukacita, dengan sukarela dan tulus hati untuk pembangunan bait Allah, Daud tidak berdoa agar Tuhan menambah kekayaan mereka. Khusus dalam ayat 18 ini, Daud justru menaikkan dua permohonan yang penting. Pertama, peliharalah kecenderungan hati umat-Mu ini. Saudaraku, kata peliharalah berarti menjaga, memelihara atau membuat tetap teguh. Daud memahami bahwa hati yang sudah mengasihi Tuhan pun tetap harus dijaga oleh Tuhan. Mengapa? Karena hati manusia bisa saja berubah. Hari ini semangat melayani, besok bisa jadi
dingin, lelah, atau dipenuhi dengan kemalasan. Hari ini kita rendah hati, tetapi besok bisa jadi kita menjadi sombong. Karena itu Daud memohon agar Tuhan terus memelihara hati umatnya supaya tetap setia. Yang kedua, arahkanlah hati mereka kepadamu. Daud tahu bahwa hati manusia tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Hati perlu diarahkan. Sebab hati yang tidak diarahkan kepada Tuhan bukan hanya mudah berbelok kepada harta atau jabatan atau kesenangan dan popularitas, tetapi juga akan mengutamakan keinginan diri sendiri. Seperti kompas yang harus selalu menunjukkan waktu, tempat, dan arah yang tepat agar tidak tersesat, demikian juga hati orang percaya harus diarahkan kepada Tuhan agar hidupnya tetap berada di jalan yang benar. Pertanyaannya bagi kita hari ini, kemana arah hati kita arahkan sekarang? Apakah hati kita lebih tertuju pada Tuhan? Ataukah hati kita lebih didominasi atau dikuasai oleh urusan dunia? Mungkin kita masih beribadah, kita masih melayani, bahkan masih memberi persembahan. Tetapi Tuhan lebih dahulu melihat arah hati daripada aktivitas kita. Karena itu jangan hanya meminta Tuhan memberkati hidup kita. Mintalah juga agar Tuhan menjaga dan mengarahkan hati kita supaya kita tetap setia setiap hari. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang mau dipelihara, dibentuk, dan diarahkan oleh Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, sebab kekuatan kita, hati kita bisa mudah berubah arah. Jangan pula merasa bahwa hati kita sudah cukup kuat atau kita sudah tampak rohani. Karena tanpa pertolongan Tuhan, hati kita dapat dengan mudah menyimpang dari kehendaknya. Karena itu marilah setiap hari mengambil satu langkah yang benar, yaitu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ingatlah, kerendahan hati bukan hanya terlihat dari pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan, tetapi juga dari kesediaan kita setiap hari membiarkan Tuhan memelihara, membentuk, dan mengarahkan hati kita kepadanya. Sebab hati yang dipelihara oleh Tuhan akan tetap teguh, dan hati yang diarahkan kepada Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari Bapa di surga melalui firman-Mu, ternyata hanya dengan kerendahan hati kami akan terus mau dibentuk dan diarahkan, dipelihara oleh Tuhan. Hanya dengan rendah hati maka akan membawa kami tidak membuka ruang bagi kesombongan, keangkuhan diri. Karena itu kami sangat bersukacita atas firman-Mu hari ini. Kami percaya ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan mau diajar oleh Tuhan, maka kami tidak akan kehilangan arah hidup. Kami akan berjalan pada jalan yang benar dan tujuannya jelas, yaitu memuliakan, mengagungkan Tuhan, dan tetap berjalan pada jalan yang Kau kehendaki. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mulai dengan setia beribadah melalui RHK, Tuhan akan tetap memberkati, melindungi, menjaga. Kalau ada yang sakit, Tuhan kuatkan dalam masa pengobatan, biar ada kesembuhan. Yang dalam pergumulan berat atau ringan sekalipun, Tuhan tetap menguatkan iman mereka. Semua yang sedang menjalankan studi, Tuhan menaruh hikmat supaya mereka belajar dengan baik. Yang sudah bekerja, menghargai pekerjaan dan bertanggung jawab. Janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan peliharalah mereka. Pemerintah tetap Tuhan berkati, dan kami sebagai umat Tuhan, biar Kau dapati kami terus melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Engkau. Kami para hamba-hamba Tuhan pun tetap diberikan hati yang penuh sukacita. Terpujilah Engkau Kristus. Kami aminkan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Shalom.